ini didengar keterangan dari terdakwa Supriyanto yang pada intinya adalah sama persis dengan apa yang disampaikan oleh para saksi di persidangan sebelumnya. Yang pertama mengenai perintah menyuruh, ya, sebagaimana di dalam BAP Supriyanto dan keterangan dari ini di muka persidangan, Supriyanto menyatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh kepada anak Indah Lesivana ataupun kepada Hana untuk masukin nilai. Dia hanya membawa ijazah yang sudah ada nilainya dari Ana, Indah Lesivana dan Hana kepada Ibu Tri Hadiati sebagai kepala sekolah SD Kalitas. Nah, dengan itu kan bahwa sudah terang benderang, ya, bahwa tidak ada namanya peristiwa hukum menyuruh memasukkan nilai palsu ke dalam ijazah, itu nggak ada, gitu. Dan tadi juga dijelaskan oleh terdakwa bahwa tidak ada konfrontir, ya, saat penyidikan. Kami akan melaporkan, ya, anak Indah Lesivana, ya, yang membuat keterangan palsu, yang dongeng palsu yang mengakibatkan Supriyanto masuk penjara, juga Oli Stepney yang bilang bahwa dia nggak tahu, nggak ngerti ijazah itu. Padahal ijazahnya dia yang dia tangan, warga negara Swiss. Ya, ini penipuan oleh Erika dalam BAP. Ya, BAP bilang WNI. Maka kami akan buat lapor kepada Erika. Ya. Di JIS itu pada saat akan diselenggarakan ujian nasional, apakah memang terdakwa pernah diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mewakili menghadiri di Dignas? Iya, yang mulia. Saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengurus persiapan ujian di tahun 2016 ini. Gitu ya. Selain saudara, apakah ada orang lain lagi? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada lagi. Terus pelaksanaannya bagaimana pada saat saudara sudah ikut dalam pelatihan atau sosialisasi tentang ujian nasional itu? Terus apa yang dilaksanakan saudara terhadap JIS? Jadi begini, yang mulia. Pada saat itu tahun 2015 itu ada pemberitahuan kalau untuk sekolah di situ untuk mulai wajib mengikuti ujian nasional. Pada saat itu bulan Agustus saya menerima surat tugas dari kepala sekolah melalui email Ibu Hana. Itu tugas yang pertama kali. Setelah itu nama saya didaftarkan di database-nya di Dignas dan Kementerian Kebudayaan. Setelah itu karena nama dan nomor HP saya ada di situ, setiap pemberitahuan ataupun dari dinas setempat itu membuat grup tentang operator dakwah yang mulia. Setelah itu karena kita itu awal belum tahu tentang operator dakwah itu apa, programnya seperti apa, jadi banyak kegiatan yang saya lakukan di tingkat Kabupaten Sleman yang mulia. Gitu ya. Jadi dan kegiatan saya itu saya laporkan kepada kepala sekolah yang mulia. Ya, baik. Kemudian untuk pelaksanaan terhadap siswa-siswa yang warga negara Indonesia yang sekolah di JIS, apa perintah dari Dignas, perintah dari JIS kepada saudara untuk menyelenggarakan ujian nasional? Ada perintah? Ya, ada perintah yang mulia. Jadi kan yang warga negara Indonesia wajib diikutkan ujian nasional yang mulia. Ya. Terus siapa yang kemudian dipasrai oleh JIS untuk menindaklanjuti aturan tentang ujian nasional? Itu untuk menolak yang mulia. Ya. Mohon saya tidak mulia. Mbak, siapa yang dipercaya oleh JIS untuk menindaklanjuti aturan tentang ujian nasional itu? Itu langsung dari kepala sekolah yang mulia. Saya hanya untuk pelaksana memasukkan data siswa di database-nya dakwah yang mulia. Nah, terus untuk penyelenggaraannya gimana? Siapa yang diperintahkan? Untuk penyelenggaraannya saya pada saat itu memang saya diundang untuk mengikuti persiapan itu yang mulia. Ya.
masih termasuk dalam operator dapat dipanggil. Ya, makanya kan saudara langsung terkait dengan dinas, kemudian untuk penyelenggaraannya saudara mewakili YIS, ya kan? Iya. Ya. Terus yang kemudian berhubungan dengan Karitas siapa? Apakah saudara juga menjadi perantara atau penghubung antara YIS dengan Karitas? Iya yang mulia. Gitu kan? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian dinas, saudara yang mengkoordinir. Iya. Kita dengan para yang mulia. Ya, baik. Kemudian setelah ujian dilaksanakan, kan kayak gitu. Setelah ujian dilaksanakan, ternyata masih ada mata pelajaran yang agama dan PPKM itu tidak diajarkan di PPI. Tahu saya itu tidak yang mulia. Tidak diajarkan. Tidak diajarkan tersendiri yang mulia. Tidak diajarkan, gitu ya. Saudara ingat pada tahun 2016 kemudian ada salah satu orang tua murid meminta ijazah. Ada pernah mendengar? Iya yang mulia. Mendengar. Saudara tahu dari mana saudara? Itu yang saya ketahui itu bulan Agustus yang mulia. Bulan Agustus. Itu ada sekolah, ada siswa SMP yang mulia. SMP apa SD? SMP. SMP Mas. Ya. Apakah itu Adelia? Bukan yang mulia. Bukan Adelia. Iya. Atas permintaan nilai ijazah itu apa yang saudara tindak lanjuti? Itu pada saat itu kalau tidak salah orang tuanya Farel yang mulia yang meminta di bulan Agustus itu. Pada saat itu ibu anak meminta saya yang mulia. Kebetulan untuk yang SMP, jasa SMP masih ada di kota yang mulia. Ya. Kalau yang SD, yang untuk Adelia? Tidak. Saya tidak mengetahui yang mulia. Tidak mengetahui. Ya, ini ya saya jelaskan juga. Saudara karena ini kan tidak disumpah, kan gitu. Jadi kalau untuk keterangan saksi sudah disumpah, kan gitu, sudah disumpah mempunyai beban hukum ya. Nah, jadi sepanjang saudara bicara ya kita terima aja, tidak apa-apa. Tapi kan kita hanya memproses dari keterangan saksi yang kemarin. Saudara ada yang membantah, ada yang tidak membantah, kan gitu. Iya, boleh. Ya, jadi kita ada catatannya ya. Baik. Tadi saudara mengatakan tidak pernah menyuruh kepada Pak Joko, betul? Iya, betul ya. Terus tidak pernah menyuruh sama si Hana dan Ana ya. Iya, yang mulia. Tapi saudara seruangan dengan Ana dan Hana. Iya. Ya. Pernah mendengar orang tua Adelia meminta ijazah? Itu saya tidak pernah mengerti yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu mengerti. Pernah mendengar kemudian ada nilai yang belum dimasukkan seperti mata kuliah PPKM dan agama? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Di sekolah mendapat perintah apa di dalam emailnya? Kalau dari kepala sekolah itu ditugaskan untuk apa? Yang mana yang mulia? Ya kan saudara di sini ada bukti surat nih di sini ada perintah dari kepala sekolah untuk apa? Tentang kaitannya dengan ujian nasional. Iya, itu untuk persiapan ujian nasional yang mulia sampai pelaksanaan ujian nasional yang mulia. Ya, pelaksanaan ya? Iya. Pelaksanaan. Jadi termasuk pelaksanaan ujian saudara juga menjadi koordinator. Untuk ujian nasionalnya iya, sampai itu ujian nasionalnya yang mulia. Kalau untuk yang menguji itu tidak lagi yang mulia. Ya. Jadi sudah panitia saya tidak yang mulia. Baik, saudara terdakwa ya, kita lanjutkan. Yang mulia. Apabila saudara mewakili pihak sekolah berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan ujian nasional ke Diknas, apakah selalu ada surat tugasnya? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak yang mulia. Jadi perintah lisan? Enggak. Itu ada di grup, itu ada pemberitahuan lewat grupnya Kabupaten Sleman yang mulia.
Enggak, bukan. Artinya kan saudara mewakili sekolah. Ada surat dinas, surat tugasnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Dari gimana saudara bisa ke sana? Walaupun ada grup WA dari dinas, kalau nggak ada dari sekolah, dari surat tugas dari sekolah, saudara mewakili siapa? Itu memang kadang ada surat tugasnya yang diwajibkan, ada yang tidak, yang mulia. Tidak setiap saat itu ada surat tugasnya yang mulia. Oke. Artinya pada saat pertama ada surat tugasnya, kemudian ada grup WA gitu. Iya, yang mulia. Oke. Kemudian setelah saudara melakukan koordinasi dengan Dignas atau mendapat sosialis dari Dinas, apa yang saudara lakukan setelah kembali ke sekolah? Informasi yang saya dapatkan dari Dinas saya sampaikan kepada kepala sekolah yang mulia. Terus kemudian dengan kaitannya dengan ujian nasional dan kaitannya dengan ijazah. Iya. Ya. Tadi kan sudah sampaikan ya. Terus ada nggak perintah lagi pada saudara bahwa ini untuk sekaligus solusi sampai selesai dengan ijazah? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian berkaitan dengan ijazah, berapa kali saudara menyerahkan ijazah untuk ditandatangani kepada saksi kepala sekolah SD Karitas itu berapa kali? Seingat saya 2 kali yang mulia. 2 kali. Kapan Ya. itu? Kapan waktunya? Seingat saya di bulan Juni 2016 dan tahun 2018 yang mulia. Bulan Juni semuanya? Tidak. Yang satunya sepertinya di tahun 2018 yang mulia. Yang 2016 bulan Juni, yang 2018 bulan apa? Saya tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Oke. Apakah ijazah yang saudara serahkan kepada kepala sekolah SD Karitas untuk ditandatangani sudah ada, katakanlah, identitas jelas, kemudian nilainya juga sudah ada? Iya yang mulia, sudah ada yang mulia. Oke. Apakah di antara ijazah yang akan ditandatangani oleh kepala sekolah SD Karitas, salah satunya ada atas nama Adelia? Ingat saya iya yang mulia. Ya. Nah, kemudian untuk ijazah SD atas nama Adelia itu saudara serahkan yang bulan Juni 2016 atau yang 2018? Seingat saya di Juni 2016 yang mulia. Seingat saudara yang di bulan Juni 2016. Iya yang mulia. Baik. Kemudian saudara mendapatkan ijazah yang sudah diisi tersebut sebelum diserahkan kepada kepala SD Karitas dari mana? Dari admin pada saat itu yang mulia. Siapa admin pada saat itu? Seingat saya Ibu Ana yang mulia. Yang baik yang 2016 maupun 2018? Atau Kalau berbeda? 2018 berbeda sudah Ibu Ana yang mulia. Jadi dua-duanya dari Bu Ana. Yang Juli 2016 sama Juli 2016 dari Ibu Hana. Yang 2018 2018 dari Ibu Ana yang mulia. dari Bu Ana. Waktu sudah ditulis. Memang sudah diisi semua. Seingat saya iya yang mulia. Oke, selanjutnya setelah saudara ditandatangani oleh kepala SD Karitas, siapa yang ambil atau siapa yang menyerahkan ijazah tersebut ke pihak JIS, atau saudara yang ambil atau orang lain? Itu langsung yang mulia. Kebetulan langsung ditandatangani Ibu Nur yang mulia. Oke. Nah, baik saksi Ibu Trinur kemarin mengatakan sebelum tanda tangan ada bertanya kepada saudara, apakah isinya sudah benar? Apakah seperti itu? Saudara jawab, ya sudah benar. Seingat saya iya, tapi saya juga lupa yang mulia. Lupa. Baik. Kemudian, ya,
Nah, kemarin saksi Hana mengatakan dan didengar juga oleh saksi Ana bahwa saudara pernah menyuruh saksi Hana untuk menulis. Terus kemudian mengatakan bahwa tulisanmu bagus, nanti nulis di ijazah. Benar nggak itu? Tidak benar yang mulia. Tidak benar. Yang mulia. Jadi saudara nggak pernah ngetes tulisan itu, karena waktu itu kan saksi Hana mengatakan masih sebagai pegawai baru. Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Baik. Nah, pada saat saudara mengantar ijazah untuk ditandatangani oleh kepala sekolah edukaritas, Kalau untuk mengantar ke tempatnya Ibu Nurul yang mulia. permintaan admin itu siapa? Ibu Hana pada saat itu. Ibu Hana. Baik yang 2016 maupun 2018. 2016 itu Bu Hana, untuk Ibu Ana itu di tahun 2018 yang mulia. Baik. Oke. Baik, pertanyaannya tadi jaksa bilang yang ada di ruangan itu adalah cuma ada Hana, kemudian anak Indah Sifana. Apakah juga ada di situ ruangan itu yang namanya Wiwin, Ibu Wiwin? Ada Ibu. Ada. Di ruangan itu. Nah, kemudian apakah Pak Supri punya kewenangan untuk menyuruh atau memerintah Ana Indah Sifana sebagai admin dan Hana sebagai sekretaris? Saya tidak mempunyai kewenangan untuk menyuruh atau meminta melakukan pekerjaan. Bapak. Baik. Apakah Ana Indah Sifana adalah orang yang punya tanggung jawab atau pekerjaan memasukkan nilai ke dalam ijazah? Mohon Bilang Ana Indah Sifana ya sebagai admin. Iya. Apakah dia yang punya kewenangan untuk memasukkan nilai ke dalam ijazah? Penguatan saya iya. Ya. Ana Indah Sifana memasukkan nilai itu atas perintah siapa? Penguatan saya dari kepala sekolah. Baik. Ana Indah Sifana dan Hana itu bertanggung jawabnya kepada Pak Supri atau kepada kepala sekolah? Ibu Hana dan Ibu Ana bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kemudian, apakah Pak Supri ya diberikan tugas itu untuk mengantar atau mengambil belangko kosong, kemudian mengantar ijazah ke SD Karitas? Apakah ada surat penugasan dari kepala sekolah? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Nah, kemudian tugas Pak Supri ke SD Karitas itu apakah sebatas office boy ya, pengantar, atau Pak Supri juga punya kewenangan untuk merubah nilai? Saya hanya diminta oleh admin pada saat itu untuk mengantar, meminta tanda tangan Ibu Nur. Baik. Pertanyaan yang penting, apakah proses ujian nasional dari mulai pemberitahuan dari Kemendiknas, persiapan dan pelaksanaan diketahui oleh kepala sekolah? Diketahui kepala sekolah semuanya ada dan diberitahukan kepada orang tua dan guru. Baik. Kemudian apakah Pak Supri atau saksi lain pernah dikonfrontir oleh penyidik berkaitan dengan adanya perbedaan keterangan dari para saksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Sekali lagi ya, saya tanya Pak Supri, apakah Pak Supri benar pernah menyuruh anak Indah Silvana? Karena ini menjadi alasan Pak Supri masuk ke dalam penjara. Saya tidak pernah
pernah menyuruh Ibu Ana ataupun Ibu Hana. Baik. Kemudian untuk OIM ya, apakah tanggung jawabnya hanya untuk guru-guru saja atau juga OIM itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi seperti dia melakukan monitoring, pengawasan kepada bendahara, sekretaris dan administrasi. Ya, Pak Oren bertanggung jawab pada guru, staf dan karyawan yang lain. Saya setiap ada pengeluaran ataupun pemasukan keuangan, saya laporannya langsung ke kepala sekolah. Baik, cukup dulu. Ya. Tidak. Terus kemudian terdakwa Supriyanto mengenali ada barang bukti. Ada barang bukti, salah satunya ijazah atas nama Adelia. Iya, Ibu. Terdakwa mengenalinya. Dia mengenali pada saat disampaikan di BAP itu. Terus kemudian terdakwa sebelumnya pernah melihat ijazah yang bentuk belangko kosong sebelum diisi. Iya. Pernah ya? Pernah. Terus diserahkan kepada saksi anak Indah Silvana untuk diisi. Tidak, Ibu. Tidak. Tidak. Terdakwa Supriyanto pernah berkoordinasi dengan, kemarin ada saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa, saksi kepala sekolah Kalipas. Iya, Bu. Dan terdakwa meminta saksi Tri Nur Hadiati untuk menandatangani ini. Iya, Bu. Pada saat itu saksi Putri itu menanyakan isinya apakah ini sudah benar gitu. Isi nilai ini. Saya tidak ingat dulu. Tidak Karena ingat. saya pada itu hanya menyerahkan tentang tanda tangan itu. Nah waktu itu kemarin kita dengarkan Bu Putri itu menanyakan isinya sudah benar, sudah Bu gitu. Apakah benar seperti itu? Saya tidak ingat, saya lupa, Bu. Kalau kemarin ingat, sekarang lupa ya. Terus kemudian terdakwa pernah memberikan keterangan atau percakapan kepada saksi Hana pada saat terdakwa menyuruh saksi Hana untuk merekam nilai-nilai yang mau dimasukkan di ijazah. Ada, terdakwa meminta saksi Hana Tidak pernah, Bu. untuk diisikan ke sini. Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Tidak pernah. Saksi Hana kemarin menyatakan terdakwa meminta rekam nilai terus diserahkan, tapi untuk PPKN kosong gitu. Benar begitu? Tidak benar, Ibu. Saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Tidak pernah meminta rekam kosong? Tidak pernah meminta rekam. Rekam nilai maksud saya. Rekam nilai yang mau diisikan ke sini. Dia tidak pernah meminta nilai rekam siapapun. Tadi terdakwa mengatakan bahwa ini pertama di kepolisian, tapi ketika saya tanya meminta tanda tangan melihat juga. Nah, jadi ini ada hal yang berbeda terdakwa ya. Coba dulu lagi. Sekali Bu, Untuk nilainya dia bukan nilainya. Untuk ijazahnya itu memang saya yang membawa ke tempat gubernur. Gitu. Terus Iya. kemudian permintaan Joko Susilo untuk mengujikan enggak ya? Tidak boleh Tidak pernah. ada kok. Joko Susilo itu guru apa di sekolah yang tempat terdakwa bekerja berapa? Soalnya saya tidak tahu dia ada di laboratorium. Laboratorium apa? Itu laboratorium saja namanya. Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Joko Susilo itu? Tadi sudah ditanya Bu. Tidak pernah. Iya. Bu. Ya. Terkait ini ada rapor di sini, ini ada rapornya Adelia, ini ada
saja. Iya, sama-sama saya ya Bu. Ya. Terus pengetahuan terdakwa kapan anak saksi yang bernama Adenia itu menerima ijazah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Saksi mengenali ini ada barang bukti tanda terima pihak sekolah menyerahkan ijazah punya Adelia ini. Saksi mengenalinya? Itu saya tahu, tapi saya tidak tahu pasti. Tahu ya, jadi memang dari sekolah YIS menyerahkan ijazah ini ke Adelia, tahu ya? Ya Bu. Kapan kejadiannya itu tahu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Apakah ini terdakwa pernah mengatakan kepada siapa saksi Hana pada saat saksi Hana itu menanyakan ada pelajaran PPKN kosong terus kemudian ya wis disamakan saja, itu ada mengatakan hal seperti itu? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Terus kemudian saksi Hana pada saat menurut keterangan saksi Hana ya ini saat itu terdakwa menerangkan seperti itu, kemudian siapa yang mau tanggung jawab ya wes sekali gitu, ada terdakwa mengatakan hal seperti itu? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Silakan, Mas Cukup. Ya, baik. Kekalahan saudara. Secara pasti saya tidak tahu yang mulia. Tidak Pak, tidak tahu ya. Apakah kementerian pernah datang ke ada tamu dari kementerian datang ke YIS? Iya yang mulia, pernah ada yang mulia. Ya, apa yang dicari? Apa yang datang untuk apa mereka? Yang saya tahu adalah pembinaan dan pengawasan yang mulia. Pembinaan dan pengawasan. Iya. Ya. Apakah juga mereka datang untuk mengetahui permasalahan ini? Awalnya tidak menyangkut hal itu, terus untuk terakhir menanyakan hal itu yang mulia. Apa yang ditanyakan tentang terkait ini? Lebih pastinya saya tidak ingat yang mulia. Nah, sebenarnya saya bisa mengatakan belakangan ada terkait dengan perkara ini, tapi kenapa nggak bisa mengatakan maksudnya? Ya, apakah sempat mereka menemui saudara? Siapa yang mulia? Pada saat kementerian datang ke YIS, kan gitu. Ya. Apakah sempat menemui saudara? Iya, jadi saya mengikuti pertemuan itu yang mulia. Gitu ya. Iya. Khusus terhadap saudara, apakah mereka menemui saudara menanyakan sesuatu Tidak yang mulia. terkait dengan nilai-nilai ini? Tidak yang mulia. Gitu ya. Apakah juga sekolah didatangi oleh orang tua murid yang terkait dengan perkara ini? Iya yang mulia. Iya. Pada saat itu datang juga orang tua murid. Oh iya yang mulia. Pada saat itu ada yang datang. Pada saat kementerian itu datang, iya yang mulia. Mereka datang untuk apa? Saya tidak tahu saja yang mulia untuk apa. Ya, Katanya masih yang saya dengar katanya diundang dari kementerian. diundang dari kementerian. Iya. Ya. Jadi datang di situ pas datang kementerian, pas datang juga mereka. Dan mereka baru mengatakan mereka datang harus diundang kementerian. Iya yang mulia. Ya, diundang untuk apa? Mohon maaf yang mulia. Ya maksudnya diundang untuk apa? Untuk datang ke YIS orang tua. Saya tidak tahu yang mulia. Jadi agenda kementerian datang ke YIS itu untuk pembinaan atau untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau pemberitahuannya itu pembinaan dan pengawasan yang mulia, tidak ada agenda untuk membahas tentang masalah itu. Karena untuk pemberitahuan dari kementerian itu WA-nya di tempat saya yang mulia. Gitu. Tapi kenapa orang tua murid datang ke YIS? Ya, diundang khusus dari kementerian. Saya tidak tahu yang mulia. Ya, mesti kan terkait, ada masalah juga. Saya tidak tahu persisnya yang mulia. Tidak tahu persis.
Ya, cuma gimana aja kalau ada undangan seperti itu, karena pada saat itu saya sudah dalam pertemuan baru datang yang mulia. Begitu. Terus sampai tahu kalau mereka datang atas undangan kementerian dari mana? Itu dengar-dengar setelah itu setelah ada kejutan itu kan saya dengar-dengar ada undangan dari mereka itu yang mulia. Undangan ke mereka gitu ya? Iya, dari kementerian personal dan kementerian itu. Maksudnya dengar-dengar di luar gitu? Maksudnya ribut? Oh, pada saat itu yang saya lihat ada di luar itu banyak orang yang mulia. Ada koalisian, ada orang tua murid juga yang mulia. Nah, ini masalah kan gini. Pada saat ada datang kementerian, terus ada ribut, kan kayak gitu. Iya. Kemudian ada nggak pemberitahuan dari kementerian? Karena tadi kan diundang. Ada pemberitahuan nggak ke? Tidak ada yang mulia. Enggak, maksudnya gini cerita. Saya ngundang ini karena ini, gitu enggak? Tidak ada yang mulia. Nah, terus ngapain datang ke sini ke JIS? Apa hubungannya wali murid, kementerian, dan JIS? Kan nggak mungkin. Saya tidak tahu yang mulia itu. Ya, jangan bilang nggak tahu, karena saudara kan termasuk orang JIS. Karena saya pada saat di dalam itu baru mereka datang, saya juga tidak menunggu mereka ataupun dekat dengan mereka yang mulia. Iya, maksudnya kan gini, kan harusnya JIS memberitahu. Ini saya mengundang orang tua murid dalam rangka ini, kan kayak gitu. Dan saat itu ada pengantarannya ini yang mulia. Jadi saya ikut campur dalam hal itu. Tidak ikut campur dalam hal itu. Iya. Iya, karena kan ada bedanya sekolah yang mulia. Ya, karena kan ini kaitannya dengan ujian nasional kan gitu. Dan mereka mempertanyakan tentang nilai yang tidak sesuai kan gitu terkait dengan perkara ini. Ya, karena kan kita sudah dengar dari keterangan mereka, jadi saya ingin mengcross-check dan fokus pada hal ini. Misalnya, saudara khusus untuk perkara ini pernah nggak ditanyai oleh pihak dari pihak kementerian? Tidak pernah yang mulia. Tidak ya, ya sudah terserah keterangan saudara. Iya, mulia. Baik, Bu Dasa masih ada lagi? Silakan. Terdakwa Suprianto ya. Iya Ibu. Terkait dengan ijazah tadi, apakah terdakwa mengenali ini tulisan siapa tuh, kenal nggak? Saya tidak mengenali itu. Tidak kenal. Terus apakah terdakwa pernah meminta saksi Ana Indah Silvana untuk menunjukkan tulisan tangannya? Tidak pernah itu. Tadi udah tanya. Sudah saya tanya. Yang tadi. Jadi ya sudah. Nggak usah nanya. Untuk mengizin yang Iya. kalau tadi Bapak Tanyanya Hana. menanyakan Hana, sekarang saya menanyakan. Kalau Hana pernah nggak diminta? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah juga ya. Iya. Terus kalau untuk pada saat terdakwa bekerja di sana, apakah mengenali ini dalam bukti ini ada jadwal? Jangan ke kamera, Pak. Jangan ke kamera. Dekatkan kamera. Mengenali data dia. Saya tahu. Tunjuk. Iya. Kamera sana. Itu loh kamera. Iya. Ya. Benar lihat itu? Pernah. Pernah yang mulia. Ya. Ada lagi? Cukup? Pernah cukup, ada lagi cukup? Cukup ya. Baik ya, terdakwa. Jadi hari ini pemeriksaan sudah selesai. Ya, semua hak secara hukum kepada saudara sudah diberikan tentang kewenangan untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk membantah segala sesuatu sudah disampaikan. Sekarang giliran untuk penuntut umum menyusun tuntutannya. Ya, sebagaimana kesepakatan kita kemarin, karena ini waktunya memang tidak memungkinkan. Jadi Senin untuk tuntutan, nanti persiapan Kamis untuk pembelaan Jerry. Karena saya juga nanti mengantisipasi kalau memang ada tanggapan terhadap pledoi, saya beri kesempatan Senin. Kalau ada
pembelaan lagi, tanggapan lagi ya Selasa. Ya saya punya kalau saya putus. Insya Allah kalau bisa sih lebih cepat lagi ya, karena memang tidak memungkinkan. Jadi nanti waktunya 1 hari 1 hari. Ya, jadi kita jam perusahaan, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menyusun tuntutannya, sidang ini saya sudah sampai hari Senin tanggal Senin tanggal 13 September 2021 dengan ada tuntutan ya. Ada buktinya saya belum sampaikan tadi. Oh iya. Ada bukti. Ada contohnya? Ada, saya langsung kirim ke nanti ibu ya. Ya, baiknya mana soalnya. Baik ya, saudara tetap dalam tahanan dan sidang ini selesai ditutup. Ya, terima kasih.